Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te triumvidere Patris Allegro, veritas liberavit vos. Selamat menjelang Hari Raya Natal. Kita akan segera memasuki Vigili Natal dan segera merayakan Merry Christmas and Happy New Year. Merayakan misteri inkarnasi maksudnya. Nah, untuk katekese kita menyongsong Natal ini, saya akan mengajak kita untuk menginkuisisi. Ingat saya ini inkuisitor ya. Menginkuisisi khotbah seorang pendeta, dan kali ini kita harus ketika kita harus memberikan apresiasi ya. Karena sebagai seorang Katolik itu selalu melihat di mana kebenaran. Tapi ini semua hujan ini, aduh. Sabar dulu. Hujan, saya pindah tempat. Aduh. Lari. Yap. Oke. Oke. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang sebuah khotbah yang sangat-sangat Katolik, dan kita akan membuktikan premis bahwa semakin mempelajari sejarah gereja, semakin berhenti menjadi Protestan. Kita lihat dalam kasus video terbaru dari Pak Dekinggadas yang terhormat. Oke. Let's go. Ketika apologetika Katolik, ketika apologetika Protestan berdiri di atas fondasi Katolik. Once again, ketika apologetika Protestan berdiri di atas fondasi Katolik. Jadi ini maksudnya apa? Ini adalah apologetik sistematik dari Katolik untuk memberi apresiasi proporsional kepada Pendeta Dekinggadas, sekaligus menunjukkan dengan tenang dan elegan bahwa argumen kuncinya sedang meminjam fondasi Katolik klasik. Ya, ini sebuah catatan jujur atas argumen Dekinggadas tentang Natal. Ada momen langka ya dalam polemik iman ketika seorang pembela Kristen non-Katolik menyampaikan argumen yang kuat bukan karena inovasi baru, melainkan karena ia tanpa sadar menapak pada fondasi Katolik klasik. Inilah yang terjadi dalam pembelaan Natal oleh Dekinggadas. Jadi sebenarnya Natal itu memang tradisi Katolik. Jadi ketika Anda harus membela Natal, mau tidak mau Anda harus pinjam argumen Katolik. Tidak bisa sola scriptura. Ketika Anda mau membela Natal, sola scriptura harus disingkirkan. Buanglah sampah sola scriptura pada tempatnya ya. Jadi katekese ini tidak bermaksud meniadakan jasa Pendeta Dekinggadas, justru sebaliknya, memberi apresiasi intelektual atas argumen-argumen yang sahih, sembari meluruskan asal-usulnya. Karena kebenaran, kalau ditelusuri sampai akarnya, akan selalu menuntun kita pada tradisi yang lebih tua dari sekedar abad ke-16. Vamonos. Yang pertama, prinsip dasar apologetika Katolik. Distingsi, bukan psikologisasi. Gereja Katolik membela iman dengan distingsi, membedakan ranah sosial dari teologis, analogi dari literal, dan kronologi dari mitos. Nah, ketika DN menolak klaim bahwa mengucapkan selamat Natal berarti menyetujui iman Kristen, dia sedang menggunakan logika moral Katolik. Tindakan sosial etis tidak identik dengan persetujuan iman. Atau istilah teknisnya, actus humanus tidak sama dengan assensus fidei. Actus humanus itu mengucapkan selamat Natal, sementara assensus fidei itu artinya setuju dengan iman Kristen. Nah, di titik ini argumen DN tepat, dan ketepatan itu bukan temuan baru, bukan sesuatu yang Protestan, melainkan napas lama gereja yang memahami bahwa hidup bersama menuntut bahasa kemanusiaan yang tidak selalu teologis. Ya. Poin yang kedua, 25 Desember dan uji kronologi. Argumen yang sangat-sangat patristik.
Pilar terkuat DN itu muncul saat dia membedah tuduhan Natal berasal dari paganisme. Dengan menempatkan bukti tradisi Kristen abad kedua dan ketiga, sebelum bukti eksplisit Sol Invictus abad keempat, DN berdiri di atas kaidah kronologi klasik. Karena tidak mungkin muncul setelah akibat. Sebab itu tidak mungkin muncul seperti sebab tidak mungkin muncul setelah akibat. Harusnya sebab itu mendahului akibat, bukan akibat yang mendahului sebab. Ini adalah metode patristik, cara para bapak gereja membaca sejarah. Tanpa retorika, klaim paganisme runtuh oleh urutan waktu. Di sini DN tidak sedang berdebat ala modern, melainkan menyusuri jejak Katolik awal yang menguji klaim dengan tanggal, naskah, dan praktik liturgi. Poin yang ketiga, Allah tidak beranak. Ini adalah distingsi metafisis yang Katolik. Ketika DN menolak pemahaman biologis atas sebutan anak Allah, dia menyentuh inti kristologi Katolik, generatio eterna, kelahiran kekal, bukan proses jasmani. Bahasa iman bersifat analogis, bukan fisiologis. Ini bukan sekedar klarifikasi terminologi. Ini metafisika, tepatnya metafisika relasi ilahi yang telah dirumuskan oleh gereja sejak konsili awal. DN benar, dan kebenaran itu datang dari lumbung Katolik, bukan dari tafsir privat ala sola scriptura. Yang keempat, tentang hari mu'alaf sedunia adalah kritik epistemik yang sah. Saat DN menguji klaim sedunia dengan pertanyaan data, konsensus, dan pengakuan lintas komunitas, dia menggunakan kaidah epistemik yang sehat. Klaim universal menuntut bukti universal. Ini penilaian logis, bukan serangan iman. Tapi di sini perlu ketenangan Katolik. Hindari psikologisasi motif. Kebenaran proposisi tidak ditentukan oleh dugaan terhadap batin lawan. Kritik paling kuat tetaplah kritik pada struktur klaim, bukan pada niat. Ya kan? Poin yang berikutnya, besarnya Natal, magnitudo Natal. Efek inkarnasi itu bukan bukti kebenaran. Ya, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Natal benar karena dia besar mempengaruhi dunia bukan. Yang benar adalah Natal itu besar karena inkarnasi menyentuh sejarah, waktu, dan budaya. Skala global adalah efek, itu bukan argumen. DN tepat saat menggambarkan dampaknya, tetapi argumen Katolik menempatkan dampak itu pada posisinya. Konsekuensi dari misteri, bukan mengganti pembuktian, bukan pengganti pembuktian. Kebesaran Natal itu tidak mengganti pembuktian bahwa karena Natal itu besar maka dia benar, bukan. Ya, karena apa? Misalnya kapitalisme global juga besar, tapi belum tentu benar. Nah, yang keenam, apresiasi yang jujur dan penegasan yang perlu. Apresiasi perlu disampaikan dengan jujur. Argumen-argumen terbaik DN itu berdiri kokoh karena berakar pada tradisi Katolik, patristik, konsiliar, dan metafisis. Ketika argumen itu dilepaskan dari retorika dan psikologisasi khas Deki, yang tersisa adalah kerangka Katolik yang utuh. Ini bukan celaan, ini pengakuan sejarah intelektual. Banyak pembela iman modern menang justru ketika mereka kembali ke sumber lama, bahkan jika mereka tidak menyebutkan namanya. Jadi pada titik ini, ketika berdebat melawan Islam, satu-satunya pilihan Protestan adalah meminjam argumen Katolik. Setuju? Apologetika yang matang tidak berteriak, dia membedakan. Tidak memukul tapi menimbang. Tidak meminjam tanpa menyebut sumber, tetapi mengakui asal-usulnya. Dalam pembela Natal, Dekingaras telah berjalan jauh. Dan langkah terjauhnya terjadi di saat dia berjalan di jalur Katolik. Kebenaran memang satu, dan siapapun yang mengikutinya akan tiba di rumah yang sama. Unam Sanctam Catholicam et Apostolicam. Selamat merayakan Hari Raya Natal.